Siap. Salam. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi semua. Sebelum saya memulai merekam, saya diperkenankan untuk merekam video pembelajaran untuk UKIP. Baik, sebelum kita memulai KBM, satu orang pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita semua saat ini dengan melakukan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami semua Bapa Kristus, Bapa terima kasih atas itu yang kami, Bapa terima kami yang makan masing-masing, dari sekolah dengan keadaan selamat. Sebentar lagi kami akan mengajar kami, yang akan dari awal hingga pada akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita kegiatan belajar mengajar berlangsung, kita cek kehadiran dulu. Apriani, Hadir Pak. Relen, Hadir Pak. Carolina, Hadir Pak. Ika, Hadir. Daniel, Hadir Pak. Dilan, Hadir Pak. Ernawati, Hadir Pak. Indah, Hadir Pak. Gavier, Hadir Pak. Jessica, Juang, Hadir Pak. Yusuf, Hadir Pak. Mariani, Mariana, Hadir Pak. Michelle, Hadir. Nadine, Ada Pak. Novita, Ada Pak. Auxiliary, Ada Pak. Raja, Ada Pak. Renol, Ada Pak. Samuel, Hadir Pak. Sweta, Ada Pak. Willy. Ada Pak. Sudah siap untuk belajar di hari ini? Siap. Baik, yang di belakang coba lihat tampilan slide jelas. 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 Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya ingin mengetahui pengetahuan sebelum kita melanjutkan. Kita akan melakukan pretest. Siapkan kertas. Soalnya ada di slide. Dikerjakan dalam waktu 2,5 menit. Hanya 2 nomor. Silakan kumpul. Baik, kita akan melanjutkan materi dengan materi kekasan atom karbon dan jenis-jenis atom karbon. Masihkah Anda ingat tentang materi kelas 10 ikatan kimia pada atom karbon? Bagaimana atom karbon dapat membentuk rantai karbon? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon melalui ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Baik sekali. Jadi ikatan atom karbon dapat membentuk rantai karbon melalui ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu memahaminya dengan sungguh-sungguh agar ketika ada materi yang berkaitan dengan materi kekasan atom karbon dan jenis atom karbon, Anda dapat menjelaskannya sehingga Anda boleh memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Baik, kompetensi dasar pengetahuan untuk hari ini yang pertama, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi sumber senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan kekasan atom karbon, menganalisis jenis atom karbon berdasarkan posisi atom karbon yang terikat pada rantai karbon, yang terdiri dari atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C quaterner. Kompetensi dasar keterampilan, yaitu membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan, membuat beberapa model struktur molekul senyawa hidrokarbon dengan molimod yang menggambarkan atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C quaterner. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran problem based learning
Diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis jenis atom karbon yang terikat pada rantai karbon dan struktur molekul senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon, serta mampu membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Itu yang dikatakan profil pelajar Pancasila. Kemudian gambaran untuk materi hari ini. Yang pertama, guru akan menyampaikan materi dalam PowerPoint, kemudian ada diskusi pada LKPD, kemudian Anda mempresentasikan, dan Anda dapat membuat berbagai macam struktur molekul berdasarkan molemol. Yang berikut pada pembakaran sate dan jagung. Biasa Anda lakukan? Pernah Anda lakukan? Pernah. Apa yang terjadi? Perubahan warna. Perubahan warna. Kira-kira dari sini ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Iya. Mengapa sate dan jagung dibakar dalam waktu yang cukup lama akan menjadi warna hitam? Baik, dari pertanyaan Sweta, ada yang bisa menjawab? Coba Nadine. Baik, sate dan jagung saat dibakar dalam waktu yang cukup lama dapat menjadi warna hitam karena mengandung senyawa karbon. Karena mengandung senyawa karbon. Kita beri aplaus kepada Nadine. Selain pertanyaan dari Sweta, adakah yang bisa bertanya? Ya. Apakah sate lain juga mengandung karbon? Apakah zat lain selain sate dapat mengandung senyawa karbon? Baik, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Carol? Coba. Sate yang jika dibakar menghasilkan zat hitam atau karbon sangat tidak terbatas pada jagung dan sate. Misalnya bensin, lilin, kertas, karbohidrat, protein, dan juga lain-lain. Kita beri aplaus. Yang berikut, ini ada sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sudah. Kalau sudah, ya, LKPD ini semua sudah dapat? Pelajari cara penggunaannya, baca petunjuk penggunaannya, kemudian soal-soal diskusi ada di dalam LKPD dan kerjakan di dalam kelompok soal-soal itu. Diskusikan dengan teman untuk menyelesaikan soal-soal itu. Kemudian sebelum Anda melakukan diskusi, Anda mengamati materi. Perhatikan di slide. Jelas di belakang? Jelas. Reaksi senyawa hidrokarbon pada senyawa karbon sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pengelasan, pembakaran lilin, memasak menggunakan kompor gas. Senyawa-senyawa ini merupakan senyawa yang mengandung bahan yang mengandung unsur karbon. Jadi sumber senyawa karbon banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh yang tadi Anda sebutkan sudah Anda gunakan, tetapi Anda belum tahu manfaatnya dan unsur-unsur apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian untuk mengidentifikasi senyawa karbon biasa dilakukan dengan menggunakan
sampel dipanaskan, kemudian uapnya dialirkan di dalam larutan kapur, dan kalau menunjukkan adanya gas atau uap hidrogen, maka dia mengandung senyawa karbon. Ya, ini untuk mengidentifikasi senyawa karbon. Kemudian kekasan atom karbon atau keunikan atom karbon. Keunikan atom karbon yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Masih ingat materi kelas 11, kelas 10? Yaitu elektron valensi, elektron yang terdapat pada kulit terluar. Rumus Lewisnya ini ya. Nah, memiliki 4 elektron valensi mampu membentuk berbagai macam rantai karbon. Dapat membentuk rantai karbon sehingga senyawa menjadi sangat banyak. Itulah yang dikatakan keunikan dari atom karbon. Mengapa atom lain tidak bisa membentuk rantai? Nah, kita lihat atom lain tidak bisa membentuk rantai karbon karena atom lain tidak memiliki atom karbon memiliki 4 elektron valensi dan memiliki jari-jari atom yang relatif kecil, sehingga dia mampu membentuk berbagai macam rantai karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung karbon. Yang pertama, mempunyai 4 elektron valensi. Kita lihat rumus Lewisnya. Kemudian yang kedua, dapat membentuk rantai karbon. Ini rantai karbon yaitu CH3, CH2, CH3. Bisa membentuk rantai karbon dengan berikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Nah, itulah yang keunikan dari atom karbon. Yang berikut jenis-jenis atom karbon. Atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C quaterner. Ada berapa jenis atom karbon? 4 jenis atom karbon. Kita lihat penjelasannya. Setiap satu atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Pada hidrogen, jika tidak mengikat atom C, berarti mengikat atom H. Ya, kita lihat di sini atom C primer, atom C yang hanya mengikat satu atom C lainnya. Atom C sekunder adalah atom C yang dapat mengikat 2 atom C lainnya. Atom C tersier, atom C yang dapat mengikat 3 atom C lainnya, dan atom C quaterner, atom C yang dapat mengikat 4 atom C lainnya. Itu yang atom C memiliki 4 jenis atom karbon ya. Silakan amati video kekasan atom karbon. Tersusun dari atom yang sama sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula. Nah, salah satu atom penyusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom paling banyak yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam semesta ini. Nah, mengapa atom karbon menjadi atom penyusun
karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Nah, sifat yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, di dalam sistem periodik unsur, atom karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2 dengan nomor atom 6. Jika kita tuliskan konfigurasi elektronnya, maka karbon sama dengan 2, 4. Terlihat jelas ya bahwa elektron valensi atau elektron pada kulit perluannya berjumlah 4 dengan rumus Lewis dapat kita gambarkan sebagai berikut. Masih ingat ya bahwa lambang Lewis merupakan lambang suatu atom disertai elektron valensinya yang dilambangkan dengan titik atau dot. Sehingga untuk atom karbon ini elektron valensinya digambarkan dengan 4 titik. Sifat yang kedua, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen, baik ikatan kovalen nuklear, rangkap 2 maupun rangkap 3. Diingat bahwa berdasarkan aturan Ohm, suatu atom mencapai kestabilan apabila mempunyai konfigurasi seperti gas mulia, yaitu mempunyai 8 elektron valensi. Dimana untuk atom-atom yang elektron valensinya belum lengkap seperti karbon ini dapat membentuk ikatan untuk memenuhi konfigurasi Ohm. Nah, untuk atom karbon ini agar mencapai kestabilan konfigurasi Ohm akan membentuk ikatan kovalen melalui penggunaan 4 pasangan elektron ikatan baik dengan sesama atom karbon maupun dengan atom lain. Nah, diingat bahwa berdasarkan aturan Lewis, setiap satu pasang elektron ikatan dapat digambarkan dengan satu garis. Contohnya, apabila atom karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen yang membentuk CH4, maka bentuk senyawa dengan rantai karbon lurus. Contoh karbon dapat membentuk senyawa dengan rantai lingkar atau siklik. Contohnya, senyawa sikloheksana dengan rumus molekul C6H12 dan rumus strukturnya digambarkan seperti baik. Selain di video ada di YouTube. Jadi selain di video tadi, kemudian juga di YouTube, Anda bisa belajar di mana saja untuk memperoleh ilmu. Kemudian silakan bersama-sama diskusi di dalam kelompok. Pada LKPD, silakan buka LKPD dan diskusi bersama di dalam kelompok. Silahkan buka LKPD, kemudian diskusi bersama di dalam kelompok. Waktunya 20 menit. Selain soal-soal yang Anda diskusikan, Anda juga mendiskusikan untuk membuat struktur karbon.
dari Molimot. Molimot ini saya ganti dengan Gabus ya. Gabus. Oh, yang berdasarkan nama di atas sebagai sumber-sumber dan kehidupan sehari-hari. Jadi perhatikan ya, di dalam membuat ini, di dalam mendiskusikan dalam kelompok, Anda membuat C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarternet. Nanti sebentar Anda presentasikan di depan. Bikin primer, sekunder, dan kuarter. Ini dia suruh buat primer, sekunder, dan tersier. Ketemu buat dulu terutama baru kasih depo HH di samping. Jadi ini apa sih? Oh ini C, yang orange C. Bikin samping aja ini depo struktur utama baru HH-nya hias-hias. Ini primer soalnya. Tersier buat ini kan bebas bisa lihat ini primer kan dia ikat satu ini bukan kuarter dia ikat empat ini kita harus tambah satu ya sama kuarter. Oh ini berarti ikat satu SPD tersier ini C ya ini C yang ini harus ini C
Apa kuartet? Kuartet. Tiga, satu, dua, tiga, empat. Oh iya, ini ikat satu. Ikat dua mana? Tanggal satu sudah di bawah. Oh, kamu di bawah. Oh, berarti ini bukan nomor satu dari di bawah. Tapi ingat C punya tangan harus 4. Tangan. C punya tangan ikatan harus 4. Apa ini ini kuarter. Ya, Ini kuarter. Tersier. Oh iya. Berarti ini ya, dia mengerti maksudnya Pak. Maksudnya ini kita harus isi dengan A supaya dia punya batang ini 4. Sudah. Lu pengen maksudnya Pak? Rokok ini. Selama ini sih mahal. Pak. Kurang di H. Ini juga H. Dia punya tangan 4. Ya, sudah. Bagus. Kalau sudah membuat strukturnya, silakan mencatat berapa jumlah C primer, berapa jumlah C sekunder, berapa jumlah C tersier, dan berapa jumlah C kuartener. Sudah kok? Sudah. Ini kelompok sudah. Kelompok ini? Ini? Belum. Sebentar. Baik, semua sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok mana yang dahulu presentasi? Ya, silakan. Maju. Baik. Kita lihat bersama presentasi dari kelompok 4. Baik, shalom teman-teman dan guru. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, baik. Di sini ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama mungkin teman-teman bisa lihat di LKPD dengan soalnya di situ berdasarkan gambar di atas sebutkan sumber senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada karbohidrat, protein, gas alam, bensin, LPG, batu bara, dan kertas. Kegiatan yang kedua, mengapa atom karbon memiliki kekerasan dan keunikan dibandingkan unsur-unsur lain dalam satu golongan dan periode yang sama? Karena dia memiliki 4 elektron valensi, membentuk ikatan kovalen, membentuk rantai lurus, membentuk rantai siklis. Kegiatan yang ketiga, mungkin teman-teman bisa lihat di LKPD, di situ ada struktur senyawa hidrokarbon. Dan di situ sudah tentukan apa itu berapa primernya, sekunder, tersier, dan kuartener. Pertama yang primer itu ada 5, yang kedua sekunder ada 2, tersier ada 1, dan kuartener ada 1. Berdasarkan struktur di atas, jelaskan apa yang dimaksud dengan primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Yang primer itu merupakan atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Yang sekunder merupakan atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya.
Tersier merupakan atom-atom karbon yang mengikat di atom karbon lainnya, dan kuartener merupakan atom-atom karbon yang mengikat 4 atom C lainnya. Yang kedua, tentukan jumlah atom karbon primer dan sekunder, tersier, dan kuarter dari struktur yang terdapat di nomor 2 pada KPD. Di situ yang primernya itu ada 3, yang sekundernya itu ada 4, dan yang tersiernya itu ada 1. Sedangkan yang kuarternya tidak ada. Kegiatan keempat, membuat beberapa model struktur molekul senyawa hidrokarbon dengan molimut yang menggambarkan atom C primer, C sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di sini adalah model struktur molekul senyawa hidrokarbon yang kita kirim. Di sini strukturnya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini mengikat. Di sini hanya ada 3, 1, 2, 3, dan juga di bawah sini mengikat 3, 1, 2, 3. Di atas sini mengikat 1 karbon, tapi di sini hidrogennya ada 3, 1, 2, 3. Dia mengikat 2, mengikat 3, dan juga mengikat 2, mengikat 2, dan mengikat 3. Jadi di situ disuruh menentukan berapa primernya, sekunder, dan tersier, dan kuarter. Jadi primer yang di sini yang kita dapat itu yang mengikat 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan yang mengikat 2 ada 2, 1, 2. Dan yang mengikat 3 ada 1, dan yang mengikat 4 ada 1. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai LRKPD ini. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau pas? Pas. Kita beri aplaus kepada kelompok 4. Kelompok berikut. Shalom, selamat pagi Pak dan teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kegiatan pertama mengidentifikasi sumber senyawa hidrokarbon dalam kehidupan senyawa. Berdasarkan gambar di atas, sebutkan sumber senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, yaitu karbohidrat, protein, bensin, gas alam, dan isi, batu bara, dan kertas adalah contoh zat lain yang mengandung karbon. Lalu kegiatan 2, mengapa atom karbon memiliki kekhasan atau keunikan dibanding unsur-unsur lain dalam satu golongan dan periode yang sama? Jawabannya adalah memiliki 4 elektron valensi sehingga mampu membentuk berbagai macam karbon. Lalu kegiatan 3, menganalisis jenis atom karbon berdasarkan posisi atom karbon yang terikat pada rantai karbon. Soal yang pertama, berdasarkan struktur di atas, jelaskan apa yang dimaksud dengan 1, 2, 3, dan 4. Jadi maksud dari angka-angka ini yang seperti derajat ini, itu maksudnya menjelaskan tentang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain. Tersier adalah atom C yang mengikat atom C lain, dan kuartener mengikat 4 atom C lain. Lalu nomor 2, tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener dari struktur hidrokarbon di bawah ini. Itu atom primernya ada 3, sekunder ada 4, tersier ada 1, dan kuartener ada 0. Lalu di kegiatan 4, membuat beberapa model struktur molekul senyawa hidrokarbon dengan molimut yang menggambarkan atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Jadi di sini atom primernya ada 5. Ini yang pertama, 2, 3, 4, dan 5. Lalu sekundernya ada 1. Ini dia mengikat atom primer yang ini dan atom yang ini. Lalu tersier ada 1, dia mengikat 3 atom, yang ini, dan ini. Lalu kuartener ada 1. Lalu kuartener dia mengikat 1.
mengikat 4. Yang ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Pas. Kita beri aplaus kepada Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pertanyaan kegiatan 1, 2, dan 3, jawaban kami sama persis dengan dua kelompok yang telah presentasi tadi. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang kegiatan keempat, yaitu tentang buatlah model struktur molekul senyawa hidrokarbon dengan rumus yang menggambarkan kekasan atom karbon dan atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarter. Dari hasil kerja kami mendapat primer mengikat 1, 2, 3. Sekunder mengikat 1, 2, 3, 4. Tersier meningkat 1 dan kuarternya 0. Sekian presentasi dan kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini kami akan mempresentasikan atom dari C10 H221 yang dimana primernya itu ada 5 di bagian atas di sini dan juga di bawah sini dan yang ini. Nah, selanjutnya ada juga sekunder. Sekunder itu mengikat 2 atom karbon. Nah, kita memiliki 3 atom sekunder, yaitu yang bagian sini, ini dan ini. Dan tersier itu dia mengikat 3 atom karbon yang berada cuma 1, yaitu di sini. Selanjutnya ada juga kuartener, ya dia mengikat 4 atom karbon yang ada di dalam sini. Oke, baik, begitu saja hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya? Shalom Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama dari kegiatan 1 itu mengidentifikasi sumber senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, sebutkan sumber senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, batu bara, dan kertas. Kemudian, kegiatan 2 itu menjelaskan kekasan atom karbon. Soalnya yang pertama, mengapa atom karbon memiliki kekasan atau keunikan dibanding unsur-unsur lain dalam satu golongan dan periode yang sama? Itu karena memiliki 4 elektron valensi sehingga mampu membentuk berbagai macam rantai karbon. Kemudian kegiatan ketiga menganalisis jenis atom karbon berdasarkan posisi atom karbon yang terikat pada rantai karbon, atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Berdasarkan struktur di atas, jelaskan apa yang dimaksud dengan primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, atom C primer adalah atom yang hanya mengikat pada satu atom C lainnya. Kemudian atom C sekunder adalah atom yang hanya mengikat pada 2 atom dan karbon lainnya. Kemudian atom C tersier adalah atom yang hanya mengikat pada 3 atom karbon lainnya. Dan atom C kuartener adalah atom yang hanya mengikat pada 4 atom C lainnya. Kegiatan 4 akan dijelaskan oleh Rosita. Nah, teman-teman bisa perhatikan model yang telah kami buat ini. Nah, di sini disuruh menentukan berapa atom C primer dan berapa atom C sekunder, tersier, dan juga kuartener. Nah, yang pertama atom C primer yang mengikat 1 atom karbon lainnya itu ada 4. Yang ini dia ikat 1 atom karbon, terus yang ini ikat 1 atom karbon ini, terus yang ini dan juga yang ini. Jadi atom primernya dia itu ada 4. Yang berikut atom C sekunder dia mengikat 2 atom C lainnya. Ada yang
ini dia ikat ini dengan ini, terus yang ini dia ikat ini. Jadi yang atom C sekundernya itu adalah 2. Kemudian yang atom C tersier dia mengikat 3 atom C lainnya. Di sini tidak ada atom C tersier, jadi dia 0. Terus yang terakhir atom C quaterner dia mengikat 4 atom C lainnya. Tapi yang ini dia ikat 1, 2, 3, dan 4. Jadi atom C quaterner itu ada 1. Sekian saja dari presentasi kami. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Jadi baik, coba perhatikan. Yang tadi kita sudah mendengar bahwa sumber atom karbon itu terdapat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa di dalam makanan, bisa di dalam gas alam, bisa di dalam bahan bakar. Jadi semua zat yang jika dibakar menghasilkan warna hitam itu menandakan bahwa dia mengandung karbon. Yang berikut, kekasan atom karbon. Atom karbon itu memiliki nomor atomnya berapa? 6 ya. 6. Sehingga memiliki elektron valensinya berapa? 4. Elektron valensinya 4. Dia mampu membentuk berbagai macam struktur senyawa karbon. Ini 4 elektron valensinya. Sehingga dia dapat membentuk berbagai macam rantai karbon. Kemudian dia juga memiliki 4 jenis karbon, yaitu atom C primer. Apa? Atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Kemudian sekunder, atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Yang ketiga tersier, mengikat 3 atom C lainnya, dan quaterner mengikat 4 atom C lainnya. Dari materi yang kita sudah pelajari, masihkah ada yang belum paham? Paham ya? Dari materi ini, mari kita menyimpulkan bersama bahwa sumber atom karbon bisa terdapat di mana? Di dalam kehidupan sehari-hari, bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk bahan makanan, yaitu karbohidrat, protein, itu juga mengandung karbon. Kemudian kekasan atom karbon apa? Atom karbon memiliki 4 elektron valensi, sehingga mampu membentuk berbagai macam rantai karbon. Ya. Kemudian 4 jenis atom karbon. Yang pertama apa? Primer apa? Atom C lainnya. Yang kedua sekunder. Atom C lainnya. Dan kemudian siapkan HP untuk kita post test. Linknya saya kirim ke WA group. Silahkan buka link dan silahkan kerja soal dalam waktu 5 menit. Nomor 1 B. Masa Van der Waal? Kalau yang sudah ya, silakan submit. Baik, untuk tugas materi minggu depan di halaman 17. Dan materinya untuk minggu depan itu tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Anda mengisi refleksi setelah Anda mempelajari. Sudah semua? Baik, materi hari ini telah selesai, dan untuk pertemuan minggu depan kita masuk di materi
golongan senyawa berkarbon. Dan pertemuan kita cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Satu orang pimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita sama dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataan Tuhan, karena Engkau telah berkati kami dari awal pelajaran tadi dan bisa berakhir dengan baik Tuhan. Kiranya apa yang kami belajar Tuhan bisa masuk ke dalam otak kami dan berfungsi bagi masa depan kami juga Tuhan. Sekarang kami ingin keluar istirahat Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan. Haleluya, amin. Ya.